Kali ini kita akan mengurai sebuah kisah yang ironis banget tentang gimana sebuah kebijakan yang niatnya super baik malah berakhir jadi bencana ekologis. Inilah kisah tentang musang yang gagal. Tapi mari kita mulai dari pertanyaan utamanya yang jadi inti dari semua ini. Gimana ceritanya seekor hewan yang didatangkan sebagai pahlawan justru berbalik jadi penjahat? Oke, untuk menjawab itu, kita harus mundur sedikit ke belakang. Kita perlu kenalan dulu sama musang kecil India. Bukan sebagai hama, tapi sebagai hewan yang ya biasa aja di rumahnya sendiri. Jadi gini, di habitat aslinya di India sana, musang ini adalah bagian dari ekosistem yang seimbang. Mereka makan serangga, tikus, aktifnya di siang hari, dan populasinya terkendali karena ada predator lain yang lebih besar. Poin pentingnya di sini adalah, di rumahnya sendiri, musang sama sekali bukan masalah. Nah, sekarang kita lompat ke abad ke-19. Ke sebuah masalah besar yang bikin musang ini kelihatan seperti solusi paling jenius saat itu. Jadi ceritanya di akhir abad ke-19, para pemilik kebun tebu di Hawaii dan penduduk Okinawa itu pusing 7 keliling. Masalahnya, tikus merajalela, merusak panen, dan ada ular berbisa yang berbahaya. Terus muncullah ide cemerlang ini, ayo datangkan musang. Untuk ukuran zaman itu, ini adalah keputusan ekonomi yang tampak sangat-sangat logis. Dan inilah bagian yang brilian sekaligus tragisnya. Idenya memang kedengaran sempurna banget kan? Ngapain pakai pestisida mahal kalau alam bisa menyediakan solusinya secara gratis dan permanen? Ini adalah puncak dari pemikiran ekonomi jangka pendek. Tapi, disinilah rencana yang kelihatannya sempurna itu mulai hancur berantakan. Titik baliknya cuma gara-gara satu detil kecil yang ternyata fatal. Ini dia kesalahan fatalnya. Fakta biologis paling dasar yang entah kenapa terlewatkan. Musang itu hewan diurnal. Artinya, mereka aktif, berburu, ya di siang hari. Sementara target utama mereka, tikus dan ular habu, justru makhluk nokturnal. Mereka baru keluar saat malam tiba. Akibatnya, ya sesederhana ini. Mereka nggak pernah ketemu. Si pemburu dan mangsanya punya jam kerja yang benar-benar berbeda. Si penyelamat ini bahkan nggak pernah punya kesempatan untuk mengerjakan tugasnya. Dan dari satu kesalahan yang kelihatannya sepele ini, muncullah efek domino yang luar biasa merusak. Konsekuensinya berantai dan menghancurkan ekosistem pulau yang tadinya rapuh dan seimbang. Bayangin deh, di lingkuran barunya ini, musang tiba-tiba jadi predator puncak. Nggak ada musuh alami sama sekali. Dikelilingi oleh banyak hewan asli yang polos yang nggak pernah berevolusi untuk menghadapi predator sepintar dan selincah mereka. Ini adalah surga bagi musang. Jadi, kalau nggak makan tikus dan ular, si musang yang lapar ini makan apa dong? Ya, apa saja yang gampang ditangkap di siang hari. Mereka memangsa telur dan anak-anak burung-burung yang bersarang di tanah, kadal-kadal endemik, bahkan sampai spesies yang sangat langka seperti kelinci amami dan burung pungguk Okinawa. Semuanya jadi sasaran empuk. Oke, sekarang kita beralih dari bencana ekologisnya ke upaya manusia selama puluhan tahun untuk mencoba membereskan kekacauan yang mereka buat sendiri. Responsnya pun berevolusi dengan sangat lambat. Awalnya, masalah ini dicuekin aja, berharap alam bisa menyeimbangkan dirinya sendiri. Lalu, beralih ke metode sederhana kayak perangkap biasa yang nggak efektif. Baru di era modern, penanganannya jadi super serius, pakai ilmu pengetahuan dan strategi canggih. Dan biayanya? Jangan kaget, di Jepang saja, upaya pengendalian ini sudah menelan biaya ratusan miliar yen selama puluhan tahun. Sebuah harga yang sangat-sangat mahal untuk sebuah kesalahan perhitungan yang sederhana. Coba lihat betapa rumitnya upaya kita sekarang hanya untuk memperbaiki kesalahan di masa lalu. Kita bicara soal teknologi GPS, pagar raksasa, strategi perangkap yang spesifik, bahkan melibatkan partisipasi warga. Tujuannya pun bukan lagi pemusnahan total, tapi sekedar mengelola populasinya ke tingkat yang kerusakannya bisa ditolerir. Ini membawa kita ke pesan inti dari seluruh cerita ini. Mari kita lihat lagi, siapa sebenarnya penjahat dalam kisah ini? Apa benar-benar si musang? Nah, tabel ini merangkum semuanya dengan sempurna. Identitas musang itu sepenuhnya tergantung konteks yang kita manusia ciptakan. Di India, dia cuma hewan biasa, bagian dari ekosistem. Tapi di Hawaii dan Jepang, statusnya berubah drastis. Dari penyelamat jadi spesies invasif. Hewannya sama, tapi labelnya berubah total karena tindakan kita. Jadi, kesimpulannya,
Ini bukanlah kisah tentang seekor hewan yang jahat. Musang hanya melakukan apa yang nalurinya perintahkan, bertahan hidup. Ini adalah kisah tentang kegagalan manusia, kegagalan untuk berpikir panjang dan memahami konsekuensi dari setiap solusi instan. Sebuah kesalahan yang, sayangnya, masih terus kita ulangi di berbagai tempat hingga hari ini. Dan itulah pelajaran abadi dari kisah Musang ini.